Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mempresentasikan tugas pemesaran global, tugas UAS. Kenalkan, nama saya Maria Rambu Hadaladi. Maria Rambu Hadaladi, NIM 2202010700608. Kelas MJ 702, Prodi PJJ Manajemen S1, mata kuliah pemasaran global. Nama dosen Dian Meta Arianti, SSOS MSI. Jawaban UAS. Soal nomor 1. Berikan dua alasan sederhana mengapa produk pilihan akan laku di negara tersebut. Dan produk yang saya pilih adalah Indomie. Negara tujuan yang saya pilih adalah Amerika Serikat. Saya memilih karena negara tersebut adalah negara maju dan berkembang dan banyak pengunjungnya. Penjelasan. Sebagai manajer pemasaran Indomie, saya merencanakan ekspansi masif ke Amerika Serikat. Produk ini akan laku keras karena tren makanan hyper convenience yang melesat serta tingginya popularitas citra rasa ASEAN dalam kurung Fusion di kalangan milenial dan Gen Z, didukung oleh maraknya konten viral mukbang di media sosial yang meningkatkan permintaan mie instan gourmet. Berikut dua alasan sederhana mengapa Indomie akan sukses di Amerika Serikat. Tingginya tren ready to eat and gaya hidup sibuk. Masyarakat AS atau Amerika Serikat membutuhkan makanan yang cepat, praktis, namun tetap enak. Dalam kurung tren convenient food. Indomie goreng menawarkan solusi makanan lezat dalam kurung dari 5 menit yang hangat sesuai dengan budaya fast di sana. Berikut popularitas rasa eksotis dan masakan Asia. Konsumen AS, terutama anak muda, sangat terbuka terhadap cita rasa baru, khususnya rasa Asia yang membuat seperti gurih dan pedas. Tren fusion food membuat Indomie mudah diterima sebagai makanan pokok baru yang bisa dikreasikan, misalnya dimasak dengan keju, daging, atau sayuran dibandingkan mie biasa. Contoh lain yang hampir sama. Berikut tren
Eksplorasi kuliner Asia yang autentik dan viral. Berikut, minat pada rasa regional. Konsumen di AS kini lebih mendambakan profil rasa yang berani, pedas, dan kaya umami dari Asia Tenggara, melampaui rasa mie instan klasik yang sudah ada. Indomie goreng menawarkan rasa otentik Indonesia yang unik dan sering dianggap sebagai standar emas khas mie instan dunia oleh berbagai media kuliner internasional. Kekuatan media sosial, budaya kuliner di AS sangat didorong oleh tren TikTok dan platform visual lainnya. Kebutuhan solusi makan cepat, murah, namun tetap lezat. Berikut, gaya hidup sibuk, tren bekerja di rumah maupun jadwal yang padat membuat masyarakat AS membutuhkan makanan yang bisa disiapkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Strategi premium convenience. Pasar ini instan di Asia sedang bergeser ke arah premiumisasi, di mana orang bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk kualitas rasa yang jauh lebih baik daripada sekedar mengenyangkan. Nomor 2, adaptasi produk dan budaya. Agar masyarakat di negara tujuan mau membeli, apa satu hal yang harus Anda ubah dari produk tersebut? Penjelasan. Satu hal utama yang harus diubah agar produk diterima di negara tujuan adalah penyesuaian kemasan, dalam kurung lokalisasi, desain, dan informasi, sesuai aturan budaya dan regulasi setempat. Hal ini mencakup penerjemahan bahasa, pelabelan nutrisi halal sesuai standar di negara tujuan, serta penyesuaian warna, gambar yang dianggap tabu atau tidak menarik untuk membangun kepercayaan dan memudahkan konsumen lokal memahami produk. Alasan detail mengapa kemasan harus diubah. Pemenuhan regulasi dan hukum. Setiap negara memiliki standar pelabelan yang ketat, misalnya informasi gizi, bahan alergen, atau sertifikasi halal dalam kurung organik. Komunikasi budaya, bahasa dan warna, mengubah bahasa ke bahasa lokal, meningkatkan keterbatasan secara budaya. Warna tertentu memiliki
makna berbeda. Contoh warna putih. Di beberapa negara Asia dikaitkan dengan kedukaan, bukan kesucian, sehingga kemasan putih bisa dihindari. Membangun kepercayaan dalam kurung trust. Kemasan yang menggunakan gaya visual lokal terlihat lebih familiar dan tidak dianggap sebagai produk asing yang asing atau mencurigakan sehingga memicu keinginan pembeli. Kesesuaian dengan kebiasaan konsumsi. Ukuran kemasan seringkali perlu disesuaikan. Misalnya, kemasan saset kecil, kemasan ekonomi besar, agar sesuai dengan daya beli dan kebiasaan belanja masyarakat setempat. Mohon maaf, saya mungkin agak nggak menjelaskan secara detail, mungkin agak ringkas-ringkas poin-poinnya aja. Ini tujuh hal yang harus dilakukan agar produk masyarakat diterima oleh pasar internasional. Perdagangan internasional memiliki keuntungan bagi Indonesia. Di antaranya adalah dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri, meningkatkan pendapatan negara, memperluas pasar, menempatkan kemajuan iptek, meningkatkan hubungan persahabatan antara negara, memperluas lapangan kerja, mendorong kegiatan produksi dalam negeri dengan maksimal. Tujuh hal yang harus dilakukan agar produk masyarakat diterima di pasar internasional berikut. Satu, menghasilkan produk berkualitas standar internasional. Memiliki merek atau nama dagang. Menggunakan kemasan dengan standar ramah lingkungan. Aktif melakukan promosi produk. 5, memahami mekanisme impor dan ekspor. 6, menjaga kualitas produk. 7, melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah, misalnya menerapkan baku produksi berkualitas dan wajib pajak. Manfaat ikut dalam perdagangan internasional. Ada beberapa manfaatnya. 1, membantu meningkatkan perekonomian negara, membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mensuplai kebutuhan yang kurang atau tidak ada di negara lain, memperluas lapangan kerja, memajukan daya saing produk Indonesia di mata dunia. 6, menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, itu manfaat membuat produk berkualitas yang bisa diterima di pasar internasional. Nah, tahukah teman-teman ini bahwa pemerintah Indonesia sedang kampanye untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, sebab
kegiatan wirausaha di Indonesia sangatlah kurang dibandingkan negara lain. Kegiatan wirausaha jika dilakukan dengan tekun juga bisa menghasilkan produk masyarakat yang diterima oleh pasar tradisional. Contohnya adalah produk kerajinan tradisional berupa tas rotan dan kain batik. Selain itu ada komoditas kopi berkualitas. Soal nomor 3, cara berpromosi di media sosial. Media sosial apa yang paling populer di negara tujuan tersebut? Buat satu ide konten. Penjelasan promosi di media sosial. Nah, seperti di sini ada gambarnya, ada Facebook, Instagram, ada TikTok, ya, ada apa namanya, WhatsApp. Di Indonesia, WhatsApp, Instagram, TikTok adalah media sosial paling populer. Dengan TikTok dan Instagram menjadi yang terdepan untuk menjangkau anak muda. Ide konten viral dalam blind product challenge di TikTok menggunakan sound yang sedang tren, di mana kreator atau influencer menutup mata dan harus menebak produk atau merasakan manfaat produk dalam 5 detik, mendorong interaksi tinggi dan partisipasi audiens. Berikut rincian ide konten promosi. Judul konten. Pertama judul konten, misalnya tebak brand challenge, misalnya skincare atau cemilan atau fashion. Berikut platform TikTok utama dan Instagram Reels. Berikut konsep seorang influencer populer atau anak muda diajak menutup mata. Mereka diberikan produk brand Anda. Mereka harus mencoba produk tersebut secara langsung dan menebak apa itu atau mendeskripsikan sensasi manfaatnya secara spontan dalam waktu kurang dari 5 atau 10 detik. Mengapa viral? Otentik dan lucu. Reaksi jujur seringkali kocak atau kaget lebih disukai daripada iklan yang diatur. Interaktif. Mengajak penonton di kolom komentar untuk menebak atau menantang teman mereka. Efek snowball. Berikut trending menggunakan lagu latar TikTok yang sedang booming untuk jangkauan maksimal. Berikut call to action. Berani coba tantangannya. Lima media sosial terbaik untuk mempromosikan brand Anda agar cepat viral. Berikutnya, jenis-jenis media sosial. Pertama, TikTok. TikTok telah menjadi platform
yang sangat populer di kalangan berbagai usia, terutama generasi muda. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek yang kreatif dan menghibur. Instagram adalah salah satu platform media sosial yang paling populer dan efektif untuk mempromosikan brand. Dengan fokus dan konten visual, Instagram memungkinkan brand untuk menampilkan produk dan layanan mereka melalui gambar dan video yang menarik. Facebook. Facebook adalah salah satu platform media sosial terbesar di dunia dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya. Hal ini membuat Facebook menjadi alat yang sangat efektif untuk mempromosikan brand. Twitter. Twitter adalah platform media sosial yang dikenal dengan format pesan singkatnya yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan interaksi dalam waktu nyata. LinkedIn. LinkedIn adalah platform media sosial yang difokuskan pada jaringan profesional dan bisnis, menjadikannya alat yang sangat efektif untuk promosi brand dalam konteks B, B2B atau B2B, dalam kurung business to business. YouTube. YouTube adalah platform berbagi video terbesar di dunia dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan. Platform ini memungkinkan brand untuk membuat dan berbagi konten video yang menarik, informatif, dan menghibur. Tips menggunakan media sosial. Konsisten dalam memposting. Konsisten memposting konten di media sosial sangat penting untuk membangun dan mempertahankan audiens yang setia. Gunakan hashtag yang relevan. Menggunakan hashtag yang relevan adalah strategi penting dalam pemasaran media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan konten Anda. Interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens adalah aspek kunci dalam strategi media sosial yang efektif. Melibatkan audiens dalam percakapan dan menjawab pertanyaan atau komentar, mereka menunjukkan bahwa brand Anda peduli dan menghargai mereka. Gunakan visual yang menarik. Menggunakan visual yang menarik adalah strategi yang sangat efektif untuk menarik perhatian di media sosial. 4, soal nomor 4, etika bisnis, etika berbisnis. Penjelasan. Dalam budaya bisnis Jepang, etika membungkuk, ojigi,
Khususnya Kairai membungkuk 30 derajat sangat penting untuk menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Melakukan ini dengan benar saat menyapa mitra dapat membangun kepercayaan awal, menunjukkan kesopanan tinggi dan melancarkan proses kerjasama. Berikut adalah penjelasan lebih detail. Kirai membungkuk, oh ya tadi ya. Membungkuk 30 derajat. Ini adalah salah satu jenis ojigi yang paling umum digunakan dalam situasi bisnis formal seperti menyapa mitra, rapat atau bertukar kartu nama. Berikut makna. Membungkuk dengan sudut 30 derajat menunjukkan rasa hormat yang mendalam, keseriusan dan dan penghormatan profesional terhadap lawan bicara. Cara melakukan, pastikan punggung lurus, tangan di samping pria atau di depan wanita. Dilakukan sedikit lama daripada saku membungkuk santai. Makna membungkuk dengan sudut 30 derajat menunjukkan rasa hormat mendalam, keserius dan penghormatan profesional terhadap lawan. Cara melakukan, pastikan punggung lurus, tangan penghormatan. Mohon maaf agak double ini. 10 etika penting saat melakukan perjalanan bisnis. Pertama, pahami dan hormati budaya tempat tujuan. Mempelajari budaya dan norma sosial di lokasi tujuan perjalanan bisnis adalah salah satu hal yang penting dilakukan. Nomor 2, jaga profesionalisme. Menurut CWT, membuat first impression yang baik adalah salah satu bentuk dalam menjaga profesionalisme. Tentunya hal ini termasuk ke dalam etika perjalanan bisnis yang perlu kita ketahui atau orang lain ketahui. 3, pelajari rasa umum. Jika kamu bepergian ke luar negeri atau keluar kota untuk perjalanan bisnis, salah satu etika yang perlu kamu lakukan adalah mempelajari frasa atau ucapan umum dari kota yang dikunjungi. Mohon maaf. 4, menghargai batasan. Menurut Chiron, jika kamu tidak yakin batasan fisik seperti apa yang berlaku di tempat tujuan perjalanan bisnis, berjabat tangan adalah hal yang paling aman. Selain itu, jika diajak mengobrol pun, pilih topik-topik umum seperti olahraga atau hobi agar tidak dianggap ikut campur urusan pribadi orang lain. 5, belajar
cara menyapa. Ya, seperti di gambar ini. Etika perjalanan bisnis yang bisa kamu lakukan adalah mempelajari cara menyapa orang lain. Nah, terlebih saat bepergian ke luar negeri. Contohnya di Australia. Menurut eksekutif traveler, memanggil orang dengan nama langsung dalam konteks percakapan bisnis adalah hal yang wajar dilakukan. Namun di China atau di Cina, kamu harus menyapa dengan Pak atau Sir atau Laufan. Jika bertemu klien pejabat tinggi, selain itu menggunakan nama keluarga atau belakang untuk menyapa klien. Contoh nama klienmu adalah Tony Hong. Kamu bisa memanggilnya Mr. Hong. 6. Berikan kartu ucapan atau hadiah kecil. Thank you. Nah, seperti ini kartunya. Memberikan kartu ucapan terima kasih atau souvenir dari tempat asal ke orang yang mengundangmu dapat memberikan kesan yang positif. 7. Penampilan rapi dan sopan. Meskipun ber Meskipun bepergian ke luar kota atau keluar negara, tapi kamu harus mengingat bahwa tujuan utama tetap untuk urusan bisnis. Oleh karena itu, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan adalah sebuah etika yang perlu dipatuhi dalam perjalanan bisnis. 8. Berikan pujian ke tempat tujuan. Nah, seperti ini. Mungkin kamu sering mendengar berita bahwa kota atau negara tujuan memiliki banyak masalah, namun tak perlu kamu ungkit masalah tersebut, tetapi hargai klien, rekan kerja, dan semua warga di kota atau negara tujuan. 9. Ucapkan terima kasih. Nah, seperti ini. Terima kasih ke orang yang telah mengundang dan membantumu. Ketika melakukan perjalanan bisnis adalah etika penting. Meskipun terkesan remeh, namun ini hal ini akan diingat dan meninggalkan kesan baik untuk klien, rekan, atau atasan. 10. Bawakan oleh-oleh untuk rekan kerja di kantor. Jika kamu punya waktu dan budgetnya, belikan sedikit oleh-oleh untuk rekan kerja. Bisa juga memberikan hadiah khusus bagi rekan kerja yang menggantikan peranmu selama perjalanan bisnis. Makanan kecil dalam jumlah banyak juga cukup untuk rekan-rekan setim atau sekantor. Nah, oke. Sekian dan terima kasih. Tugas UAS pemasaran global ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada
kata-kata yang kurang tepat atau cara presentasinya kurang bagus atau kurang baik, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih.